Nyala api cemerlang meledak di langit, melindungi jutaan orang yang terdesak. Sorak-sorai menggema begitu sosok dalam api itu muncul. Xiaoyan, pemimpin aliansi Sky Mansion, akhirnya keluar dari retret. Harapan yang sempat sirna kini bangkit kembali. Bahkan para musuh tertegun. Sosok itu kini berdiri sejajar dengan legenda. Di seberang, Hun Tiandi berdiri di atas teratai darah. Wajahnya muram. Ia baru saja mencapai tahap puncak Daudi setelah membayar harga besar. Namun, kenyataan pahit menghantam. Xiaoyan juga telah menembus ke ranah yang sama. Sosok yang dulu hanya semut di matanya kini berdiri sebagai lawan setara. Amarah dan ketidakseimbangan meledak di dalam dirinya. Xiaoyan, kau bukan satu-satunya Dodi di dunia ini. Hun Tiandi meraung. Lautan darah menggelegak di bawahnya. Xiaoyan menatap tenang. Segel api berwarna-warni bersinar di alisnya, menyebarkan riak energi yang membuat magma di bumi bergolak. Tubuh kurusnya tampak biasa, namun kekuatan yang tersembunyi mampu menghancurkan dunia. Dengan senyum tipis, ia membalas. Daudi akhirnya hanya bisa ditangani oleh Daudi. Kedua pihak segera menarik pasukan masing-masing. Semua tahu hasil perang raksasa ini hanya ditentukan oleh mereka berdua. Jika Xiaoyan kalah, aliansinya akan musnah. Jika Hun Tiandi jatuh, klan Hun akan lenyap. Hun Tiandi bergerak lebih dulu. Dengan satu langkah, lautan darah berubah menjadi gelombang raksasa ratusan ribu kaki yang menghantam ke arah Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan tampak kecil, namun ia hanya mengangkat tangan dan memanggil api surgawi. Gunung magma meledak dari tanah, berubah menjadi ombak api yang bertubrukan dengan gelombang darah. Ledakan maha dahsyat menghancurkan langit, menghujani Central Plains dengan magma bercampur darah. Hun Tiandi tak berhenti. Ia memadatkan awan darah raksasa, lalu melepaskannya kembali sebagai badai petir darah. Setiap kilat darah mampu menghancurkan Daosheng Bintang 9. Xiaoyan merespons dengan memanggil raksasa api yang menelan langit. Raksasa itu membuka mulutnya, memuntahkan lautan api yang membentur badai petir darah. Dentuman mengerikan mengguncang benua, menciptakan retakan besar di bumi. Di bawah sana, para ketua besar seperti Gu Yuan dan Lei Ying hanya bisa menyaksikan dengan cemas pertarungan. Daudi mustahil diprediksi, gumam Gu Yuan. Bahkan mereka yang berdiri di puncak Daosheng merasa kecil, tak berdaya menghadapi gelombang energi yang bisa memusnahkan seluruh benua. Bagi semua orang, apa yang terjadi di atas langit adalah pertempuran paling dahsyat dalam 10.000 tahun terakhir. Dua dewa baru dunia ini saling bertarung untuk menentukan siapa yang layak menguasai benua Daudi. Xiaoyan dan Hun Tiandi melayang berhadapan. Aura mereka menekan seisi Central Plains seperti gunung raksasa. Keduanya tahu hanya satu yang akan tetap berdiri di akhir pertarungan ini. Petir darah membelah langit, namun Xiaoyan tetap berdiri tegak tanpa goyah. Hun Tiandi mulai gusar. Pertarungan yang buntu seperti ini membuatnya gelisah. Dengan raungan, ia menyedot seluruh awan darah yang selama setengah tahun menutupi Central Plains, menelannya hingga tubuhnya membengkak menjadi raksasa darah setinggi 100.000 kaki. Itulah Blood the Body, kekuatan khas Daudi, yang mengubah tubuh menjadi dunia kecil. Gu Yuan dan para ketua kuno terkejut. Tubuh sebesar itu nyata bukan ilusi energi. Hun Tiandi kini menjelma seperti dewa penghancur. Namun Xiaoyan tidak gentar. Ia membentuk segel api, membangkitkan magma dari perut bumi hingga melingkupi tubuhnya sendiri. Tubuhnya membesar, naga-naga api mengelilinginya. Lahirlah Flame Daudi Body. Lawan sepadan bagi raksasa darah Hun Tiandi, dua sosok raksasa itu bentrok. Satu pukulan saja membuat gunung runtuh, daratan pecah, ruang berulang kali robek lalu pulih. Setiap ayunan tangan mengguncang Central Plains menciptakan kerusakan tak terhitung. Para ahli Daosheng yang menyaksikan hanya bisa menggigil. Riak energi saja mampu menghapus mereka seketika. Pertempuran dua makhluk raksasa ini berlangsung setengah hari mengguncang seluruh benua. Akhirnya Xiaoyan memekik melancarkan teknik pamungkas Flame Mysterious Explosion. Ledakan api maha dahsyat melempar Hun Tiandi jatuh ke tanah, menghancurkan gunung besar menjadi kawah dalam. Sorak-sorai pecah dari pihak aliansi, Gu Yuan dan Zukun, menyimpulkan perbedaan kekuatan kini terlihat jelas. Xiaoyan menempuh jalan Daudi dengan warisan sejati. Sementara Hun Tiandi hanya memaksa dirinya menembus menggunakan pil obat, staminanya kalah jauh.
Hun Tiandi bangkit lagi tapi wajahnya kelam. Ia sadar tubuh darahnya sedikit lebih lemah dari tubuh api Xiaoyan, dan auranya mulai menurun. Jika dibiarkan, ia akan kalah. Namun ia menolak menerima nasib itu. Dengan tatapan buas, ia mengibaskan tangan mengaktifkan formasi rahasia yang disiapkan klan Hun selama 1000 tahun. Cahaya darah memancar ke langit, saling terhubung menjadi jaringan raksasa. Bumi bergetar, retakan mereka. Garis-garis darah menyebar seperti urat nadi benua itu sendiri. Gu Yuan dan Zukun terperanjat. Ini bukan sekadar formasi Devouring Spirit Eliminating Life. Semua titik formasi ternyata saling terhubung membentuk slaughtering di area susunan kuno legendaris yang konon pernah membunuh seorang Daodi di era lampau. Langit berubah kelam ketika cahaya darah itu memadat menjadi sebuah pedang raksasa slaughtering the Ghost Blood Blade. Aura ganasnya menekan matahari dan bulan membuat dunia bergetar ketakutan. Untuk menyempurnakan pedang itu, Hun Tiandi dengan kejam memerintahkan para pasukannya menjadi korban. Ribuan elit klan Hun berteriak lalu hancur. Tubuh mereka mengering. Darahnya tersedot ke dalam pedang. Pedang itu semakin nyata. Aura pembunuhannya mengiris jiwa. Gu Yuan pucat pasi. Catatan kuno menyebut bilah ini pernah menumbangkan Daodi sejati. Kini legenda itu bangkit kembali. Hun Tiandi menatap Xiaoyan dengan tatapan gila. Xiaoyan, ini adalah akhirmu. Teriaknya lalu memuntahkan darah esensi ke pedang. Suara pedang meraung, membuat seluruh benua jatuh dalam keheningan mencekam. Namun, Xiaoyan tak gentar. Ia membuka segel api di alisnya, memanggil seluruh Heavenly Flames di benua. Suara Xiaoyan menggema ke seluruh dunia. Setiap kali ia menyeru nama sebuah api surgawi, langit bergetar dan nyala purba turun, memasuki pilar batu di Heavenly Flame Square. Api kuning misterius, api inti teratai hijau, hingga memurnikan api iblis, semuanya tunduk padanya. Bahkan api milik orang lain tercerabut dari tubuh pemiliknya tanpa mampu melawan. Xiaoyan berdiri bagaikan kaisar api, penguasa semua nyala di dunia. Sorakan dan rasa takjub menyapu Central Plains. Namun Hun Tiandi kaget sekaligus marah ketika Xiaoyan memanggil Nihility Deving Flame. Api yang selama ini ia telan. Riak gelap muncul dari tubuh Hun Tiandi. Namun akhirnya api hitam itu melepaskan diri menampakkan wujud manusia. Dengan tawa kejam, ia memilih tunduk pada panggilan dan masuk ke pilar terakhir 23 pilar api menyatu. Sebuah senjata kuno terbentuk Heavenly Flame Ancient Ruler. Penguasa legendaris yang hanya tercatat di zaman kuno. Cahaya apinya melesat ke langit menyinari dunia. Hun Tiandi menolak kalah. Dengan gila ia mengorbankan para klan Hun sendiri. Bila darahnya menelan jiwa ribuan pasukan, matanya merah darah, auranya semakin jahat. Dengan teriakan histeris, ia menebaskan pedang iblis ke arah Xiaoyan. Langit pecah saat bilah darah bertemu penguasa api. Tabrakan itu menelan langit dan bumi. Daratan runtuh, bintang hancur, pertahanan aliansi tercerai berai. Semua orang hanya bisa berlutut menyaksikan pertarungan yang tak mungkin dijangkau mata fana. Akhirnya ledakan maha dahsyat melahirkan kawah raksasa di Central Plains. Dua sosok muncul kembali sama-sama berlumuran darah. Tubuh Daodi mereka hancur, namun tekad belum padam. Hun Tiandi tertawa getir. Meski kalah hari ini, ia yakin bisa pulih dan kembali. Namun, Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Dengan tenang, ia membakar tubuh Daodinya sendiri. Api surgawi menyala terang membentuk pilar terakhir di alun-alun. Tubuhku akan menjadi api untuk menyegelmu selamanya, Hun Tiandi. Biarlah benua ini berakhir dari malapetaka. Jeritan Hun Tiandi menggema ketika formasi api menyedotnya, melilit dengan benang api, dan melelehkan tubuhnya. Nah guys, begitulah alur cerita dari Battle Through the Heavens episode ke-202-nya. Semoga alur cerita pembahasan ini bisa menghibur teman-teman sekalian. Sebelum Mimin pamit undur diri, di sini Mimin mau adain giveaway buat kalian semua guys. Cara untuk mendapatkan giveaway ini cukup mudah guys. Dan sudah Mimin posting di video short terbaru Mimin. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya guys.